Cece, ini nasi gorengnya dengan telur 3/4 matang kesukaanmu, sayang. Yuk bangun yuk. Sayang. Ayo dong bangun, sayang. Nasi gorengnya. Ayo dong. Ganggu aja. Baru merem udah dibangunin. Udah tahu semalaman saya nggak bisa tidur. Kucing di atas plafon berisik. Ngeong, nggak tahu diri. Berisik. Kenapa nggak dipindahin sih? Udah dipindahin tapi gimana? Datang lagi, datang lagi. Kucing dipiara. Gak ada gunanya. Bagus piara bekicot. Bisa diekspor. Kotor amat sih, Gi. Dibersihin, kek. Lagi main perang-perangan kamu ya. Dibilangin Amerika, dibom kamu. Rasain lo. Usir dong. Susah ngusirnya. Emang lebih gampang usir kamu. Mana nasi gorengnya? Bawa sini dong. Sebentar. Horden. Ini cek nasi gorengnya sama telur 3/4 matang kesukaanmu. Ini 3/4 matang. Bukan mata sapi. Kalau mata sapi ditekan begitu aja, nggak ceros begitu. Stop. Kamu mau bikin saya gembrot. Saya kan lagi diet.
Hmm. Korek. Apa kerja kamu hari ini? Cece bilang saya harus ke bank. Habis itu suruh lihat tanah. Proyek Bapak itu cepat digarap sebelum beliau datang. Kok kamu diam? Nggak berminat? Hah? Bukannya nggak berminat, Ce, tapi proyek itu berbahaya buat umat manusia. Alah, sok moralis kamu. Laksanakan saja. Hubungi yang namanya Pak Mul itu. Kalau sudah goal, urusan keselamatan tetek bengek itu bukan urusan kita lagi. Udah. Nah. Gi, pulang kantor beliin enchilada dan parmesan cheese. Terus ke Mbak Ar suruh dimasakkan. Masak apa? Dia tahu itu. Terus pulangnya bawain tanaman suflir ya. Udah. Udah. Gi, tanyain penjahit saya. Celana saya yang hitam udah selesai belum? Kalau udah dicangking aja. Udah. Sini. Kukunya udah dipotong. Udah. Satu lagi. Jangan terlalu dekat dengan sekretarismu yang baru itu. Subversif dia. Hei, bagi ya. Ambil aja, kan langganan. Gus, Suri mana? Itu dia. Sur, sini. Dipanggil. Kacamata kuda. Proyek macam ini yang bisa membereskan cuma Pak Paul sendiri. Kalau beliau setuju, yang lain tinggal ikut saja. Kalau begitu, Mas Mul saja yang hubungi dia. Kita ajak makan-makan. Iya Dia kan? bukan orang yang semacam itu. Orang yang jujur. Segala sesuatu mesti menurut hukum. Apalagi soal limbah semacam ini. Berbahaya. Bapak panggil saya. Bikinkan saya surat. Duduk. Ditujukan kepada siapa, Pak? Bapak Paul Surkati. Kurang jelas, Pak. Bapak tidak lihat sini sih. Bapak Paul Surkati. Isinya, Pak. Dengan hormat. Aduh, tutup. Mau kemana, Non? Nona mau kemana? Nona cari siapa, Non? Nona mau kemana? Apa perlu ada yang saya bantu, Non? Mbak, maaf Mbak. Barangkali kami bisa bantu. Mbak ingin bertemu dengan seseorang. Ini nggak bisa kemana saja dong Mbak. Mbak harus daftar dulu. Ini gimana nih Mas Agus? Stop. Nona mau kemana? Saya mau ketemu Presdir. Sudah ada janji? Apa perlu itu? Saya biasa ikut masuk kantor nggak pakai janji. Di sini tidak bisa, Non. Presdir kantor di sini ini, Non. Saya mau ketemu sebentar. Iya, walaupun sangat sebentar ini di sini banyak sekali pekerjaan, Non. Sebentar. Saya dipanggil. Tunggu saja di sini. Kenapa dia? Kata
Katanya mau ketemu Bapak. Oh, ini toh orangnya. Keren juga ya. Saya minta sumbangan, Pak. Ini menghadapi hari sosial di akhir bulan ini. Boleh duduk? Kami artis-artis mau menyerahkan bakti sosial dengan menyelenggarakan pertunjukan nyanyian dan tarian. Dan hasilnya untuk kamu asongan. Biar saya ambil. Nggak usah. Saya yakin Bapak Presdir mau berpartisipasi untuk tujuan yang mulia ini. Ya, Pak ya. Kasih aja. Kasih. Baik, Pak. Silakan. Berapa? Aduh. Hai. Kelakuan. Kemana, Bu? Sidak. Mama. Kewangi. Masmu sudah saya hubungi pagi tadi. Parfum siapa? Anu mah, ada tamu perempuan Cantik. minta sumbangan. Heran, perempuan-perempuan zaman sekarang berani-berani langsung aja masuk kantor. Cantik. Saya kurang memperhatikan, mah. Cantik nggak? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Katanya ketamuan masuk kantor. Betul, mah. Tapi saya cuma perhatikan sepatunya. Warnanya hitam. Berani lihat sepatunya tentu berani lihat lainnya dong. Kakinya berbulu. Bentuk kakinya gimana? X, O, atau A? Enggak, mah. Sungguh mati. Saya cuma lihat sepatunya. Itu pun cuma solnya. Kenapa dibiarkan masuk? Kan ada satpam. Lain kali kalau ada tamu yang mau minta sumbangan macam begitu masuk kantor, panggil satpam, suruh ngedor. Iya, mah. Bodoh. Gitu aja lapor. Sini. Ju, ini pesanan nyonyamu. Bilangin, harganya 2.500. Ya, ini kepala kakapnya. Baru nggak nih? Kata Ina, harganya 2.500. Mahal juga ya. Nih, kasih. Iya. Mahal katanya. Sebulan yang lalu tidak sampai 500. Loh, namanya juga udah jadi barang ekspor, Ju. Bilang sama nyonyamu, kalau takut mahal, jangan beli kepala kakap. Beli aja kepala teri. Digoreng juga sama aja. Biasanya kamu masak bistik pakai kepala teri kok. Kok lama amat sih, Nah? Dititipin nyonya depan itu, suruh beli kepala ikan. Udah capek-capek, dibilangin mahal lagi. Ya kamu, saya kan udah pesan. Jangan mau disuruh orang itu. Luarnya aja gedongan, dalamnya. Saya sih cuma mau nolong, cariin yang paling segar dan paling murah. Dicurigai nyatut. Lah, kamu nyatut enggak? Ya, cuma 300 buat beli es. Selamat Jeng pagi. Retno. Mari silakan masuk. Wah, dari mana nih? Itu diajak ini ikut-ikut denger rapat. Rapat apa? Biasa ngomong-ngomong soal apa ya? Oh iya, soal happy landing.
tugas wanita pada waktu happy landing. Happy landing? Kok happy landing sih? Take off barangkali. Iya. Oh iya, take off. Kok happy landing sih? Retno. Jadi malu saya. Kenalkan Jeng Cece, ini kawan saya dari SMP dulu. Cece. Namanya siapa ya? Oh, nggak usah. Nggak penting Pokok ceritanya kawan saya ini sedang kesusahan. Sini. Suaminya mati di tahanan. Terlibat subversif. Aduh, kenapa dibawa ke sini? Nanti dikira kita ikut-ikutan. Sekarang dia sedang butuh pertolongan. Kasarnya butuh duit. Dia menjual sepasang giwang, mata berlian 1/4 karat. Saya sudah coba bantu tawarkan kebun enggolan. Rupanya dia sedang kosong. Itu loh suaminya datang. Enggak Saya apa-apa, permisi. sebentar. Tunggu bentar. Ma, aku lapar nih, Ma. Emangnya kamu aja yang lapar? Saya juga belum makan dari pagi. Ina, siapkan makanan. Lu juga sih. Saya permisi dulu ya, Jeng. Enggak, tunggu. Kayaknya rumah sebelah dijual deh, Ma. Ih, beli aja, Pak. Udah lama saya menginginkan rumah itu. Bayangin, kalau rumah sebelah kita beli, pagar pemisah akan kita bobol. Terus rumah ini kita sambung jatuh. Wih, jadi kayak istana, Pak. Dari barat sampai ke timur, berjajar rumah kita. Besar, anggun. Kalau pesta nggak uyel-uyelan. Mama nih beli rumah kayak beli pisang aja. Paling nggak sampai 1 M. Pak, sini dulu sebentar. Duduk. Kan mahal, Ma. Iya, Papa tawar aja 100. Dia lagi butuh duit. Saya tahu itu. Sebulan yang lalu dia datang kemari mau pinjam duit. Papa pasti tanya, kenapa Mbak Ranu datang sendiri dan tidak pakai telepon? Iya kan? Iya. Karena udah lama teleponnya talilut. Papa tahu berapa uang yang dia mau pinjam? Berapa? 10.000. Cuma 10.000. Katanya untuk ngeganjel pembantunya yang udah 3 bulan gak digaji. Oh, kan suaminya kaya. Iya, tapi sejak Indofrey dengan janda anak 1 itu, Pak Ranu jadi lupa rumah. Ngomong-ngomong soal rumah, ayo dong Pak, ntar udah kebeli orang lain. Ayo. Bentar dong, Ma, aku belum makan. Apa sih salahnya, udah lapar. Aku lapar, Ma. Untuk istri Papa yang tercinta ya. Ayo Pak, cepat. Ayo. Tunggu. Apa betul ini rumah nomor 11, Pak? Betul, Pak. Silakan. Pak, maju. Pak, maju. Maju. Selamat siang. Siang.
Apa betul Bapak yang mengurus rumah yang mau dijual itu? Ya, betul. Boleh saya tahu berapa harganya, Pak? Kata Nyonya 1M. 1M. Kalau harga yang pastinya berapa, Om? Ya, segitu itu. Tapi kata Nyonya, kalau ada yang berminat lebih Gitu ya. serius, Aha, 800 dikasih saja. Ya, 800. 800. Kalau harga yang lebih pastinya berapa, Mas? Gimana ya? 750, Non. Dan itu 700. harga yang paling pasti. Yang paling pasti ya. Kalau yang mentoknya? Mentoknya. Mentoknya. Kita bicarakan saja kalau gitu dalam. Mari, silakan. Oke. Tunggu dulu. Satu-satu. Wanita lebih dulu. Loh, kenapa wanita lebih dulu? Nggak bisa dong. Laki-laki kan juga punya hak yang sama. Maksud saya, di dalam soal tender jangan pilih kasih dong, Pak. Baiklah kalau begitu, kita bicarakan saja di sini. Oke. Harganya pas 700. Nggak bisa kurang. Oh, tidak bisa. Kalau begitu saya harus periksa dalamnya dulu, Pak. Siapa tahu luarnya keren, dalamnya keropos. Oh, bisa. Tot, antarkan ibu ini ke rumah sana. Ya, Pak. Oh, makasih. Bapak baik hati. Loh, saya mau tanya dia kok. Mas, sampean mau ikut saya atau ikut dia? Ikut ibu aja. Kenapa? Ganti ban, Pak. Lama? Kenapa? Enggak, kalau lama ya biar dia ikut mobil saya aja. Supaya cepat saya bisa lihat rumah itu dan nggak usah nunggu Anda mengganti ban segala. Oh, Bapak tega membiarkan saya ganti ban sendiri? Loh, kenapa enggak? Wanita zaman sekarang kan sudah bisa mandiri. Di luar negeri aja banyak wanita yang sudah bisa jadi astronot. Masa mengganti ban aja mesti minta bantuan laki-laki? Ayo, siapa namanya? Tot. Sentot. Ayo, Tot. Bagaimana, Pak? Ya, kamu pergi saja. Biar saya yang kerjakan. Kalau ibu tidak keberatan. Oh iya, jelas saya keberatan. Berarti Bapak ini diprioritaskan. Mana itu persamaan hak? Ya, barangkali bapak ini ada urusan yang amat penting. Ya, Pak? Oh iya, betul. Saya belum makan, ini lapar. Dengar itu. Hanya karena perutnya lapar dia korbankan kepentingan orang lain. Bagaimana kalau sudah mengenai harta bendanya? Enggak, Sentot nggak pergi. Tunggu ban saya selesai atau nggak pergi sama sekali. Di situ rumah siapa? Pak Nenggolan, Bu. Punya toko di Ratu Plaza. Orangnya baik, nyonyanya baik. Saya dulu pernah kerja di tokonya. Kalau yang di sebelah sana? Kurang tahu, Bu. Orang baru. Katanya sih orang-orangnya itulah. Kabarnya Bu Ranu yang punya rumah ini pindah karena ulah penghuni rumah itu. Malu kuper lah. Kurang pergaulan. Wah, lingkungannya kurang baik kalau begitu. Bisa menjatuhkan harga rumah ini dong. Ya? Dapurnya mana? Sana, Pak. Kamar mandinya? Situ, Pak.
Kamar mandinya 5 kali 5 meter. Di atas ada, di bawah juga ada. Oleh Bu Ranu suka dipakai untuk terima tamu dan arisan. Betul, Pak. Garasinya luas. Bisa muat 8 mobil, Pak. Listriknya tidak pernah mati-mati. Airnya mengalir dengan deras. Bu Ranu orangnya tegas. Tidak seperti kebanyakan orang. Dia tidak suka dengan laki-laki yang oleh lingkungannya dikenal sebagai KMK, kacamata kuda. Lihat kiri takut, lihat kanan tidak bisa. Kok ada ya laki-laki macam begitu? Saya juga heran. Pendapat Ibu bagaimana? Ya, itu sih sudah biasa lah. Budaya orang-orang yang ingin mapan daripada kehilangan sumber kehidupannya. Malahan sekarang suami-suami yang begitu itu membuat suatu persatuan. Namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Bapak tahu itu, Pak? Dapurnya mana? Teori saya laki-laki jangan diberi kesempatan. Biar seujung rambut sekalipun. Keluar dari jalur, sikat. Biar keluarnya cuma sedikit. Gebuk. Sesekali, walaupun di jalur yang benar, gebuk juga. Halamannya luas, kayak stadion Wembley. Jadi kalau mau mengadakan pertandingan sepak bola, bisa. Safety tanknya ada di sebelah sana. Jadi kalau mau menguras, tak perlu cari-cari. Bapak rumahnya jauh? Ya cukupan. Anda? Saya di luar kota, dekat Bogor. Ya, saya sewa pavilion yang sempit di sana. Pagi saya berangkat ke Jakarta, sore ya saya pulang ke Bogor. Maka dari itu saya sangat mengidamkan rumah seperti ini. Istri saya, istri saya juga. Oh, sudah beristri toh? Tapi bukan anggota ISTI kan? Oh. Saya kira masih sekolah. Maksud saya masih kuliah. Bisa senyum juga toh? Ini kartu nama saya. Kenalkan, Egi. Saya Katlea, dipanggil Ea. Katlea. Anggrek dong. Oh iya, bapak saya dulu punya kebun anggrek. Bapak makan apa sih? Kelihatannya kok nikmat saya tuh. Makan tempe goreng. Tempe? Mau ya? Ambil deh. Boleh? Ada apa, Gi? Semprot nyamuk. Bagaimana, Pak? Berhasil? Luar biasa nyamuknya. Saya tanya rumah sebelah, berhasil nggak? Oh, rumah sebelah. Ya begitulah, masih tawar-menawar. Papa tawar berapa? Mama tawarnya berapa? 100. Iya 100. Mama sama Papa raus yang tadi. Ayo kita ke sana. Aku mandi dulu deh. Alah, nggak usah begitu, masih rapi. Ayo.
Ma. 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 Anakmu teko. Aduh. Ayo masuk, masuk. Papa. Ma. Yun pangestu, Pak. Yun pangestu, Bu. Mama bawa oleh-oleh buat kamu. Wulan, kesukaanmu. Ya, dulu di Eropa kamu selalu minta disediakan tiap hari. Kok nggak jemput sih? Jemput, Bu. Ma. Mas Egi malahan nunggu sampai flight terakhir. Mama papa nunda rupanya. Iya. Ibumu ingin lebih lama tinggal di Roma. Kerasan dia di sana. Nah, Udaranya cocok karena ini tomat Mama bawa dari Sisilia. Lain kan sama tomat di sini? Lebih merah, lebih harum. Baunya kayak durian ya? Bukan, kayak aprikot. Seharusnya 2 hari yang lalu kami datang. Dan banyak sekali faedahnya untuk menurunkan darah tinggi dan banyak vitaminnya. Lalu ditunda 2 hari karena Mama nonton sepak bola. Napoli lawan Sampdoria. Tapi di sini juga disiarkan loh, Bu. Lewat TV. Masa? Iya. Mama kelihatan nggak? Enggak. Padahal Mama kasih gini loh. yang penting dari semua itu Mama mau potong rambut. di Gio Veneti. Di Giovanetti. Via Mascari 309. 309. 39. Itu loh 39 tempat Oh. gunting rambut yang sangat terkenal. Langganan-langganan bintang-bintang film top. Dan penyanyi-penyanyi yang lagi in. Itu siapa itu namanya? Saya, Pak. Saya Egi. Kok kamu? Bu, penyanyi itu loh. Paula Abdul. Paula Abdul. Dan Milli Vanilli itu. Yang lagunya Baby Cekicing, cekicing. Don't forget my number. Number. Cekicing, cekicing. Baby. Gi, potongan rambut Mama bagus nggak? Tuh. Bagus. Bagus. Tapi kok nggak mirip Milli Vanilli? Bagaimana Gi dengan proyek yang aku canangkan itu? Sudah mulai disiapkan, Pak. Wah, kalau goal, untungnya besar sekali. Mitra dagang kita yang di sana bilang, kalau kita berhasil mendapatkan izin untuk menampung limbah-limbah itu, mereka berani membayar 7 juta dolar. Oh. Selanjutnya setiap kiriman 1 juta dolar US. 7 juta dolar. Bukan main. Kalau dirupiahkan, berapa banyak ya? Tapi kan bisa membahayakan lingkungan, Pak. Ya jangan dibuang dekat lingkungan dong. Pulau-pulau kita yang terpencil, yang sedikit penduduknya, kan masih banyak. Iya, lagian kan sampah-sampah itu dikemas dengan rapi. Nggak mungkin bocor. Namanya juga luar negeri. Wah, kalau berhasil, rumah sebelah dan rumahnya Nenggolan bisa kita beli sekalian. Wah, Rumah sebelah yang mana? rumahnya Pak Ranu. Ranu mana? Itu loh, Pak. Bekas bawahan Papa yang dulu Papa suka suruh-suruh. Si Ranu sudah punya rumah dia? Tekan saja dia, Pak. Bekas pesuruh Papa ini. Kok pakai taksi? Mobilnya mana? Di bengkel, Apanya lagi yang rusak? jalannya deredet. Saya kira karburatornya. Kenapa nggak telepon waktu di bengkel? Bengkel kecil mana ada telepon. Ya, setidak-tidaknya memberitahu. Jadi saya nggak cemas menunggu. Ya, nggak setiap hari ini. Sini serius, itu bercanda.
Loh, sini juga serius. Kalau nggak percaya, ayo kita ke bengkel sekarang. Ayo. Nggak mau. Loh ya, situ yang nggak serius. Kalau saya nggak pernah nggak serius. Masa betulin karburator saja sampai berjam-jam. Namanya juga bengkel kecil. Kurang tenaga ahlinya. Bongkar pasang. Begitu sudah rapi, obengnya ketinggalan di dalam. Mas, ini sapu tangan siapa? Sapu tangan saya. Ini bekas lipstik siapa? Lipstik siapa ya? Kamu barangkali. Oh ya, ingat sekarang. Saya sendiri yang gores untuk mengetahui reaksimu. Oh, kalau kamu nggak ada reaksi, berarti kamu tidak cinta sama saya. Kalau nggak percaya, periksa. Lipstiknya ada dalam tas saya. Kamu kejebak dong. Ya enggak, Pak. Kenyataannya lipstik itu ada dalam tas saya. Kok ada dalam tas kamu? Saya sendiri yang taruh. Dapat beli di supermarket. Lah wanita itu bagaimana? Waktu itu kan Bapak suruh kasih uang Rp5.000. Kembalinya, Pak. 5.000? Ya, apalagi 500, Pak. Nggak tega saya, Pak. Namanya juga sumbangan, gitu. Tapi masalahnya, Pak, yang kasih kan saya. Gadis secantik itu, Pak. Alah. Maunya kasih berapa? 10 juta. Oh, ya. Ya enggak, Pak. Yang jelas, keberadaan gadis itu membuat saya berpikir keras. Bagaimana ya? Akhirnya saya nemu akal. Saya ajak dia makan di restoran. Permisi. Kemudian, Pak, minum-minum di pub. Dari situ, Pak, pergi ke Taman Mini lihat keong emas. Terus ke Ancol, main-main pasir. Ke Dupan, naik halilintar. Terus ke Tim, lihat bintang. Dari Tim, Pak, kita meluncur ke Taman Ria. Naik piring terbang. Dan sorenya, Pak, saya ajak nonton di bioskop. Malamnya saya ajak nonton lagi. Dengan film yang sama. Cerita filmnya apa? Kalau sudah begitu, cerita filmnya sudah nggak penting lagi. Wong jadinya kita sendiri yang jadi pemain. Dan sumbangan yang 5.000 itu, kapan dikasihnya? Sudah nggak perlu lagi dong. Cuma hitung-hitung ya, tekor Rp100.000. Git, kamu dari dulu nggak berubah-berubah sih. Saya cuma menjalani teori keseimbangan, Pak. Dengan begitu, dia senang, semua senang. Dia senang karena diajak makan di restoran, minum-minum di pub, kemudian nonton di bioskop. Bapak juga senang karena telah menyumbang tanpa mengeluarkan duit. Saya sendiri, Pak. Saya sendiri juga merasa senang karena telah berbuat baik terhadap sesama. Istrimu gimana? Ayo. Dia kan nggak tahu, Pak. Orang yang nggak tahu itu kan bebas dari dosa. Bandit. Rezeki, Pak. Nanti kualat kamu. Selamat datang di rumah saya. Mana saja selama ini, Pak? Aku main di luar. Eropa, Amerika. Karena aku merasa di sini aku tidak kebagian. Bapak. Bagaimana kamu? Maju ya? Ingat, 5 tahun yang lalu kamu masih jadi pesuruh. Kamu masih saya suruh-suruh beli rokok. Bapak. Waktu itu pangkat saya masih jadi pesuruh. Bagaimana kamu bisa cepat berubah? Ya, sepeninggal Bapak, saya tidak punya kerja apa-apa.
dan mesti menampung gadis yang ditinggal kekasihnya dengan bayinya lagi. Tapi saya melihat satu peluang yang orang lain tidak melihat. Bapak gadis itu saya perkirakan bisa jadi orang penting. Makanya saya tidak nunggu lama-lama lagi. Saya sabet peluang itu dan saya kawini dia. Ternyata estimate saya itu betul. Bapaknya kemudian menjadi orang yang sangat penting. Terus? Terus gampang ditebak. Saya ini jadi seperti sekarang ini. Bukan, Mai. Sekarang mesti begitu. Kalau ada peluang sikat, ada kesempatan caplok. Nggak kayak dulu, alon-alon, ngandalkan ilmu. Ini istri saya, Pak. Maaf, Pak. Ada surat yang harus ditandatangani. Sebentar, Pak. Mas Yudo kapan datangnya? Dulu pergi begitu saja. Itu anak kita. Pak, stop. Sini, Pak. Pak. Nomor 100 ya, Pak? Ya. Benar, Pak. Sini, Pak. Apa ini, Pak? Ini taruh di ruang tamu, Pak. Mas Egi. Yo. Lihat tuh rumah sebelah udah ditempati. Iya, saya lihat. Kata kamu calonnya akan kasih tahu. Iya, dia akan beritahu. Mungkin besok. Sekarang kan hari Minggu, Cek. Halo. Apa, Cek? Ma, itu rumah sebelah udah ditempati. Kata papa mau menggunakan wewenangnya ke Pak Ranu. Mana? Wah, bagaimana bapakmu ini? Tunggu sebentar. Telepon siapa, Bu? Ranu, bagaimana sih ceritanya? Sampai rumah itu Ranu. dikasih orang lain. Gampang. Serahkan saja Om ini. Gampang. Damprat saja si Ranu itu. Gampang. Sebentar ya, Yang. Ya, Ma. Ya, Halo, ya. Yudo di sini. Mas Yudo. Halo, apa kabar? Saya mau bicara sama Ranu. Mengapa dengan Ranu? Tidak dengan saya saja. 5 tahun kan lama. Sejak Mas Yudo tinggal pergi. Dia pergi kemana? Anak kita sudah besar loh. Umurnya sudah 4 tahun lebih. Kembalinya jam 4 lebih. Ya, terima kasih. Bagaimana? Dia kembali jam 4:30. 4:30. Wah, keren orangnya, Nya. Janda lagi. Saya lihat tadi, orangnya putih, masih muda. Waduh, cantik lagi. Cantik mana sama kamu? Ah, Nyonya. Ada suaminya nggak? Loh, janda kok ada suaminya, Nya? Kalau ada suaminya, ya bukan janda namanya. Maksud saya, kamu lihat ada laki-laki nggak? Kalau sekarang sih belum. Nggak tahu kalau nanti-nanti. Nya, itu orangnya, Nya. Itu. Mau apa dia? Nggak tahu. Buka. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh saya mengganggu sebentar? Iya. Kenalkan, saya Katelea. Oh, Nyonya Giardi. Saya dari rumah sebelah.
penghuni baru. Iya. Selamat datang di lingkungan kita. Terima kasih, Anda baik sekali. Saya jadi suka lingkungannya, tidak seperti yang saya duga. Apa yang Mbak Yu duga? Bagaimana ya? Lingkungan baru itu biasanya membawa problem baru kan? Yang saya khawatirkan, rumah sudah enak, tetangga bisa sebaliknya. Saya dengar-dengar sih, katanya ada satu tetangga yang tidak benar. Tapi kenyataannya tidak. Tetangganya enak kok. Oh iya, saya mesti panggil apa ya? Ibu atau Jeng? Panggil apa saja boleh. Saya demokrat kok. Nggak pernah kasih pengarahan, nggak pernah mengatur. Yang aman ibu aja ya. Sebab kalau orang dipanggil ibu, biasanya merasa lebih terhormat begitu. Begini, sekarang saya belum ada telepon. Teleponnya mati kan? Boleh saya pinjam teleponnya sebentar? Saya ada perlu. Oh, silakan boleh. Terima kasih. Pak, kenalkan suami saya yang tercinta, Insinyur Giardi. Giardi. Katelea. Ina! Hati-hati bonekanya. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Ina! Itu yang di dalam biasanya lagi. Boleh kenalan nggak? Boleh aja, asal nggak ada maksud macam-macam. Galaknya. Iya dong, mesti jelas dulu, karena saya sudah ada yang punya. Siapa dong? Situ dulu siapa? Saya Timan, Kartiman. Masih single. Nih, KTP saya. Asli dari Dukuh Klitren, Kelurahan Kedungombo, Kecamatan Waru, Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah? Ya. Saya Sutina, dari Purbalingga. Jawa Tengah juga toh? Hidup Jawa Tengah. Salah masuk. Sudah, terima kasih. Lain kali jangan segan-segan datang kemari kalau perlu sesuatu. Saya sangat menghargai kebaikan ibu. Sekali lagi terima kasih. Dan juga pada Mas Egi. Suami saya namanya Giardi. Kok Mbak panggil dia Mas Egi? Hanya saya yang panggil dia Egi. Mbak sudah kenal sebelumnya ya? Enggak, belum. Saya cuma pikir kalau orang yang namanya dimulai dengan Gi, pasti panggilannya Egi. Iya kan? Lah dulu kawan saya namanya Endang, panggilannya En. Leksono coba, panggilannya Ele. Iya kan? Danarso, ternyata panggilannya Edan. Iya kan? Mari Bu, terima kasih ya. Dia cantik kan? Siapa? Orang sebelah. Oh. Dan seksi. Seksi nggak? Nggak tahu. Saya kurang memperhatikan tuh. Kurang memperhatikan? Kurang banyak? Kurang lama? Ih, bantu sana. Cepetan sana bantu. Ayo cepetan. Gimana sih? Bisa-bisanya dia panggil kamu Mas Egi. Tentu sudah kenal sebelumnya kan? Kenalnya di mana? Di kantor? Atau di tempat lain? Gi, bangun Gi. Kenalnya di mana? Di kantor atau di tempat lain? Iya, di kantor. Gitu kek. Kenapa sih kamu bilang dari tadi? Mau nyeleweng? Gi. Gi, tunggu. Saya mau ngomong. Jadi suami itu harus setia, jadi panutan, tidak boleh cengengesan, apalagi nyeleweng. Saya nggak nyeleweng. Berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan istri apa tidak nyeleweng?
Kalau dalam ilmu negara itu disebut makar. Pelakunya bisa didor. Mati. Silahkan dicoba, Bu. Makasih, Mas. Kamu coba telepon. C, Bapak sama Ibu pasti suka deh nih. Kemanisan. Angkat dong. Halo. Nyambung. Nyambung. Udah nyambung, Mas. Makasih ya. Iya. Hello. Saya mau kasih tahu, telepon saya udah bunyi. Oh iya. Nomor berapa? Nomornya ya seperti dulu juga. Oh iya iya. Itu aja. Dari siapa? Rumah sebelah. Dia. Bukan. Timan. Jangan bohong. Iya, Ding. Iya dia. Berdua. Kok kamu tega-teganya sih terima telepon dari dia? Kamu anggap saya apa? Kan Mama tadi suruh saya angkat telepon. Iya, tapi waktu kamu tahu dari dia, kamu kan bisa tutup teleponnya. Gimana sih? Udah, kamu gak usah ikut ke Mama Papa. Masuk kamar aja. Masuk kamar? Apa anggapan orang-orang kamu terima telepon dari dia? Kamu bikin malu keluarga. Bikin malu aja. Saya mau ke Mama. Loh, Tuan nggak ikut? Tuan lagi tidak enak badan, tidak boleh diganggu. Meskipun ada telepon? Meskipun ada telepon. Kalau ada tamu? Tidak ada tamu. Kalau waktu makan? Nih kuncinya. Mbok, gawat, Mbok, gawat. Tuan lompatin tembok ke sebelah. Malu nggak, Mbok? Ya, biar saja. Itu bukan urusan kita. Orang semacam kita justru mesti menutupi wirang yang diperbuat oleh atasan kita. Kalau kita yang berbuat, langsung diancam, dipecat. Nggak adil itu namanya. Lah, kalau kamu mau mecat atasanmu, ya pecat sana. Thanks. Cantik sekali. Beda dari apa yang saya lihat terakhir kali. Maksudnya? Saya? Oh bukan. Maksud saya tempat ini. Anda jujur. Saya senang sekali ketemu laki-laki yang berani menyatakan pendapat. Waktu itu Mas Egi makan tempe kan di sini? Di sini? Nggak dibawa tempenya? Enggak. Saya habis bersihin plafon dari anak-anak kucing. Anak-anak kucing? Diapakan? Digusur. Habis mengganggu. Kasihan istri. Mau kemana, nah? Ke sebelah. Jangan, nah. Nanti kalau Nyonya datang atau telepon, terus nanyain kamu bagaimana. Bilang aja ke sebelah, sedang menjalankan tugas di sebelah. Memang dasar anak nyel-nyelan. Siang-siang begini kok berani-beraninya sih kamu, nah? Tuan saya juga kesini. Sama-sama, Dang. Saya mengumpulkan ini sejak saya umur 5 tahun. Seluruh dunia diwakili. Saya ada boneka dari benua Asia, Amerika, Eropa, boneka dari Australia juga saya punya. Yang paling kamu suka yang mana? Yang paling saya suka,
Semuanya saya suka. Semuanya punya ciri khas tersendiri. Indonesia juga punya boneka ya? Oh, tentu saja. Ini dia. Tuh. Kenapa sih kamu memelihara boneka sebanyak ini? Ya, supaya saya selalu ingat, kita-kita ini jangan sampai jadi seperti mereka. Kombo yang buka. Mana Ina? Ada di belakang. Ina? Ina! Nyonya. Udah lamanya. Ina dari sebelah. Ina kira Nyonya masih lama pulangnya. Biasanya telepon dulu. Kok beraninya kamu ngomong begitu? Siapa yang ngajari kamu? Orang sebelah ya? Iya. Saya kan sudah bilang, sekali lagi saya jumpai kamu di situ, tidak ampun lagi, kamu keluar. Saya siap dikeluarkannya kalau memang betul saya salah. Tapi apa sebabnya saya ke situ? Nyonya kan tidak tahu. Saya tahu. Kamu rendezvous. Lap-lapan dengan cowok pembantu orang sebelah yang genit itu. Salahnya, fitnah itu. Saya ke situ demi mengemban tugas yang Nyonya percayakan pada saya. Tugas apa? Menjaga Tuan. Menjaga supaya Tuan selama Nyonya Anda ada di rumah jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Terutama berkunjung ke situ, ya kan? Kamu lihat Tuan ke situ nggak? Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana saya bisa membuat laporan pandangan mata? Tuan ke situ nggak? Mana saya bisa taunya? Saya berdiri di depan Nyonya sudah lebih dari 5 menit. Nyonya kan tahu, laki-laki kalau dibiarkan tanpa pengawasan lebih dari 2 menit, kucing saja kalahnya. Mana kuncinya? Sama Mbak. Mbak. Iya, Nya. Ini Nya kuncinya. Kok? Udah pulang? Ibu bilang cake-nya kemanisan ya? Om, jatuh tuh satu gaunnya. Wah, Anda ngaget-ngagetin aja. Bagaimana kemarin? Aman dan sentosa? Oh, sip. Wah, kerja keras nih ya. Bantu istri aja di rumah. Loh, kenapa? Nggak enak badan? Cuma gotong royong aja. Oh. Supaya dibilang laki-laki ideal. Laki-laki ideal nggak saya? Ya, dari bentuk sih boleh. Kalau dari yang lain-lain sih nggak tahu ya. Oh, ini tah ceweknya. Mas Eki banyak sekali ya kerjanya. Sudah bekerja sebagai direktur, mengusir kucing yang mengganggu di plafon. Belum lagi mengambil baju dari binatu. Kan bisa orang lain yang mengerjakan itu. Coba dulu satu, Mbak. Habis Cece maunya begitu. Lalu Mas Eki turuti saja. Ini, Mbak. Makasih. Ya, saya mendapatkan hidup kan dari dia. Apa salahnya saya berkorban untuk dia? Makasih. Oh.
Mau? Iya. Ya. Saya paling suka chicken pie. Kalau digigit, keras. Kalau Mas Egi suka, kenapa nggak bawa aja beberapa chicken pie-nya pulang? Nggak bisa. Cece nggak suka chicken pie. Dia suka lumpia. Ya selain lumpia. Wow, bisa marah dia. Itu namanya memaksakan kehendak saya sendiri. Silakan. Bagaimana kalau Mas Egi ingin sesuatu? Nggak apa. Asal berkenan di hatinya. Kalau Mas nggak tahu itu bakal berkenan di hatinya atau tidak gimana? Ya, supaya aman dan damai di muka bumi ini, sebaiknya hal-hal seperti itu kita redam saja. Ini chicken pie. Makasih. Mbak. Dan ini lumpia. Makasih, Mbak. Nah, ini lumpianya. Apaan nih? Chicken pie. Ah, ini bukan lumpia. Kamu dari dulu tahu saya nggak suka ayam. Iya. Dari pagi sengaja saya nggak makan nungguin lumpia. Yang dibawa lain. Saya mau lumpia. Tapi ini lain. Chicken pie-nya nggak pakai ayam. Coba deh. Iya kan? Nggak pakai chicken? Saya mau lumpia. Sudah lama. Saya gunting rambut tadi. Terus ambil baju yang saya pesan 10 hari yang lalu. Saya coba, pas. Kalian saja saya pakai. Pas kan? Sudah gitu, ketemu Mas Wiyoto. Itu loh suaminya Mbak Erni. Bekas tetangga seberang rumah kita dulu. Lalu diajak makan siang di restoran Korea. Makanannya tentu saja masakan Korea. Yang banyak lobaknya itu loh. Tulan, sudah lapar Jam 2. Stop! Makan jam 2. Pulang jam setengah 11. Ngapain saja yang 8,5 jam itu? Oh, itu. Waktu nganterin saya pulang, mobilnya Mas Wiyoto mogok. Jadi terpaksa ke bengkel dulu. Kata montirnya, apa itu yang rusak namanya? Oh, iya, karburator. Bongkar, pasang, bongkar lagi, pasang lagi. Salah, bongkar lagi, dipasang lagi. Maklum dong, Mas, bengkel kecil. Tuh, lihat. Kejar sana. Enggak, takut kualat saya. Nyonya ada, nah? Ada, di belakang, lagi fitness. Masuk.
kamu nah dari kampung. Suruh kawin barangkali. Bener nah. Sorry, Man. Belum jodoh kali. Ya, putus deh. Halo, selamat pagi, Jeng. Weh, robot baru nih, Jeng. Ikuti mode, Jeng, supaya dikira career woman. Sebentar ya, tinggal beberapa gerakan lagi kok. Ayo ikut dong. Gerakan begini bagus untuk kaum ibu. Nya, ada suratnya. Taruh di meja. Kawan saya ini butuh duit lagi. Anaknya yang paling besar mau masuk SD. Berapa? Berapa sih? Cuma 5 juta. 5 juta. Kali ini? Kalung dan gelang. Nih. Empat aja ya, Mbak. Kan udah langganan, ya? Wah, 5 juta murah sekali loh. Peninggalan suami saya. Mantan. Korting dong. Iya deh, saya korting 100.000, hitung-hitung langganan. Bu. Cece, ada apa nak? Gimana nih, Bu? Barusan ada orang kirimi Cece foto. Foto? Foto siapa? Mas Egi dan perempuan sebelah rumah. Waduh, Egi yang kelihatannya jinak itu. Doyan perempuan juga rupanya dia ya. Ada apa, Toma? Mantumu ada main. Main apa? Main apa lagi? Main perempuan. Perempuan yang tinggal sebelah rumah. Dasar anak zaman sekarang, nggak punya moral. Mana? Mana rumah musuh kita? Itu, mah. Oh, itu toh. Awas nanti ya. Mana suamimu? Belum pulang. Harusnya sejam yang lalu, Pak. 1 jam? Mesti leweng nih. Coba lihat fotonya. Wah, pintar juga si Egi. Maksud saya, pilihannya. Saya kira dia main dengan bedinde, babu-babu. Antara rumah sini dan rumah sana seluruhnya dibatasi pagar? Ada. Tembok? Tembok, Pak. Kokoh? Kokoh sekali. Tak ada pintu yang menghubungkan ke sana? Enggak ada. Betul. Iya. Coba saya periksa. Apa yang mau diperiksa sih? Siapa tahu ada terowongan di bawah tanah. Terowongan? Iya, Korea Utara kan bikin terowongan ke Korea Selatan. Jangan tunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Lihat saja gelagatnya. Tingkah lakunya ada perubahan apa tidak. Oh, sini.
Bapak, sudah lama, Pak? Ibu, sudah lama, Bu. Nunjuk apa? Maaf, saya agak terlambat. Habis penjahitnya bertengkar dulu sama suaminya. Soal kancing baju yang hilang. Mana digonggong anjing lagi. Permisi dulu. Gimana, Pak? Bagaimana, Ma? Hah? Aktor juga dia ya? Nanti juga akan terbuka kedoknya. Serahkan saja sama Ai. Laku berapa tadi, Mah? 5 juta kurang 100. Bagus. Ini hasil abang hari ini. Kau jual lagi sama dia, pasti dia mau. Jangan buru-buru lah. Nanti sebulan 2 bulan lagi, begitu. Angkat tangan. Angkat Polisi. tangan. Kami dari polisi. Saya juga. Pak, tadi pagi sebelum Bapak datang, ada tamu Bapak menyuruh saya waspada pada orang ini. Dan jangan diberi kesempatan telepon atau menemui Bapak. Saya kan nggak enak terima instruksi dari orang luar. Katanya orang itu unsur subversif yang mau menghancurkan perusahaan ini. Kayaknya saya pernah kenal orang ini. Ya. Tapi nama aslinya bukan Eya, Pak. Ada, aduh siapa ya? Sumiati. Ya, Sumiati, Pak. Dulu pernah mau saya pacarin, Pak. Tapi nggak bisa. Nggak jadi. Saya malah kena kaplok di sini. Ya. Bapak nih. Bapak. Ya, selamat siang, Pak. Kamu kenal Ea? Yang tinggal di sebelah rumah saya itu kan, Pak? Berapa rapat? Tidak terlalu rapat, Pak. Mana berani saya rapat-rapat. Rapati dia. Pacari gitu. Saya kurang mengerti maksud Bapak. Gigi, masa nggak ngerti sih? Ea itu jembatan emas menuju sukses proyek kita. Dia adalah anak asuh Pak Paul Surkati. Apa, Pak? Anak asuh? Perempuan simpanan? Perempuan simpanan? Dia perempuan simpanan Pak Paul. Saya mesti ngapain, Pak? Aduh, Gi, kamu jangan bodoh begitu dong. Tunjukkan perhatianmu yang besar kepada dia. Ajak dia makan-makan di restoran, ajak nonton-nonton di bioskop. Dengan begitu nanti, pintu rumah Pak Paul Surkati yang kita incar akan terbuka lebar. Ngerti nggak? Aduh, apa kata Jeng Cece nanti ya? Ah, itu gampang. Aku yang teko. Tapi hanya pura-pura kan, Pak? Iya, hanya pura-pura saja, Yang. Dan kali ini saja. Iya, hanya untuk kali ini saja, ya, Yang. Tuh, betul kan? Bapak memang sukanya aneh-aneh. Masa ya menantunya disuruh menggauli perempuan lain? Bukan suruh ngegauli. Maksud Papa cuma pura-pura. Jadi, di mana? Ya situ. Seneng ya. Kesempatan. Kucing disodori daging. Baik, saya beri izin. Tapi dengan syarat jangan lama-lama. 5 menit cukup. Segala kejadian harus kamu lapor. Dari caranya berjalan, duduknya bagaimana, pakaiannya apa, senyumnya berapa kali, apalagi. Pokoknya kamu harus pegang moral, ya. Sumpah. Sumpah. Berdiri. Ikuti saya.
Saya bersumpah Saya bersumpah bahwasanya saya, meskipun tidak ada yang melihat, akan selalu menjunjung tinggi panji perkawinan, dan selalu setia pada istri yang tercinta sampai mati. Iya, sampai mati. Amin. Udah. Saya telepon dulu ya. Kok pakai telepon? Lo kan harus janjian dulu. Kalau nggak ada, Halo? Ya. Pak Egi. Hello. Kok supaya kedengarannya mesra. Saya boleh nggak datang ke situ sekarang? Saya ada perlu. Boleh-boleh aja. Tapi apa udah ada izin dari istri, Mas? Istri saya lagi nggak di rumah tuh. Kemana? Arisan. Kok arisan? Kalau saya bilang seminar, dia nggak percaya. Saya ke situ ya, tapi nggak lewat pintu depan. Nggak enak sama tetangga. Abis mau lewat mana? Saya lewat tembok belakang. Sediain tangga ya. Oke. Kok pakai lompat pagar? Supaya kelihatannya tidak terlalu resmi. Katanya perempuan suka lelaki yang sedikit urakan, yang sedikit kurang ajar. Man. Ya, Bu. Tolong kamu siapin tangga di tembok belakang. Tembok, Bu. Ada tamu mau datang. Hah? Ayo. Iya, Bu. Tamu lewat tembok. Hai. Nggak ada yang motret saya nih. Oh, ada. Klik. Ngapainnya? Ikuti Tuan ke situ, monitor. Sip lah. Cari siapa, Nah? Ya cari kamu. Siapa lagi? Sialan. Ayo, sekalian ini. Masuk tol nih. Awas, ada lubang. Lihat. Cak. Apa yang jatuh? Buah nangka barangkali. Terus. Cuek. Belok. Sebelum surat Anda ini, sudah ada beberapa permohonan yang semacam ini yang dimintakan persetujuan Pak Paul Surkati lewat saya. Tapi saya tidak pernah teruskan. Proyek ini bisa berbahaya terhadap manusia. Dan saya pikir kali ini saya akan melakukan hal yang sama. Tapi menurut Pak Yudo, bapaknya istri saya, yang ini lain. Limbah yang akan dikirim kemari itu akan dikemas sedemikian rupa sehingga... Begitu dalih orang dagang. Yang dilihat untungnya saja. Bahwa akibatnya nanti orang lain yang akan menderita, mana mereka mau tahu. Ya kan? Ya, Janjinya cuma 5 menit. Kok lama? yang lama di perjalanan pulang. Habis tangganya nggak ada di tempat. Sengaja saya pindah. Kok? Biar kamu ada alasan bisa nginep sekalian. Mana mungkin. Saya nggak bawa piyama. Waktu kamu lihat tangga nggak ada, apa yang kamu lakukan? Saya nggak melakukan apa-apa. Tapi Ayah punya akal.
Dia beri saya spray yang disambung. Dengan itu saya turun. Bagaimana misi yang ditugaskan Bapak? Yang mana? Yang disuruh menggauli atau tentang proyek itu? Yang pertama dulu. Ya, cukup lancar. Sampai pegang-pegang? Enggak. Sumpah. Sumpah. Yang kedua? Tadinya ya nggak setuju. Tapi ya bilang, Oke lah, demi Mas Egi, saya akan ikut memperjuangkan. Bikin permohonan baru yang menjamin keamanan dan keselamatan. Bikin aja, cepat. apa nggak perlu minta petunjuk Bapak dulu? Alah, cuma janji kan? Pak Paul beberapa hari ini ada di tempat peristirahatannya. Kalau mau cepat, susul saya. Saya ada di sana. Saya ikut. Oh, jangan. Iya, kalau sama Pak Paul. Kalau sendirian, enak aja. Saya coba yang ini dulu deh. Hati-hati ya. Ya. Hai. Wow, ini sungguh-sungguh suatu kejutan. Suatu surprise. Saya terpaksa berbuat seperti ini karena didesak dari kiri, desak dari kanan. Apa kata Pak Paul nanti? Mertua saya itu seperti kebanyakan orang sekarang. Sudah kaya, pengen lebih kaya lagi. Loh, ini kan milik pribadi. Tidak seorang pun diizinkan kemari. Saya Cece mau ketemu Jeng Ea, saya tetangganya. Katanya Jeng Ea, kalau saya ke puncak, jangan lupa mampir ke pesanggerahannya. Apa Jeng Ea maaf ada? ya. Ya, ada tamu. Kok ada Cece? Mas Egi, jangan lewat sana. Nah, loh. Lewat sini aja. Wah, saya mesti lewat mana? Lewat pintu samping. Samping sini ya. Nyah, ada pesan dari nyonya sebelah. Tuan disuruh ke sana. Ambil surat. Malam-malam begini. Ambil surat. Boleh, Ma? Saya ikut. Ya, nggak usah, Ma. Nanti malah nggak dapet. Lebih baik Mama telepon Bapak aja ya. Ya, apa Tuan perlu saya monitor? Berhasil. Ini surat dari Pak Paul Sukati. Surat yang Anda inginkan. Bagaimana reaksinya? Oh, mula-mula dia menolak. Tapi setelah saya jelaskan tujuan Anda, beliau ketawa dan langsung membubuhkan tanda tangannya. Oh iya, cuma beliau sempat mengingatkan, surat itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Oke? Oke. Egi. Bagaimana? Ya, saya berhasil. Neta-neta yang luar biasa. Memang rezekimu, Nduk. Segala keinginanmu bakal terlaksana. Luar biasa. Saya Ini bilang, sungguh prestasi yang luar biasa. Wah, Pak Paul Surkati wanti-wanti. Si Ranu. Jangan lengkap sampai dengan segala kemasan isinya. itu. Terima kasih, Papa. Terima Sesudah kasih, itu kita Jangan Mak. bilang terima kasih sebelahnya dulu. lagi, Saya sebelahnya belum lagi. selesai ngomong. Apanya yang belum selesai? Ha? Pesan Ea, Pak Paul wanti-wanti supaya dijaga keamanannya. Jangan sampai jatuh korban. Kok Ea ikut campur? Surat itu sudah ditandatangani. Ada korban atau tidak, itu bukan urusan Ea dan bukan urusanmu. Betul nggak, Bu? Iya, itu urusan luar negeri. Boy telan sesaken. Urusan Bapak mengusahakan dapatnya izin. Sekarang surat itu sudah ditandatangani. Mau apa lagi, ha? Maaf, Bu. Permisi. Lupa? Kembalikan.
Kembalikan. Tidak bisa. Sebelum Bapak memberikan jaminan. Kamu tidak ada hak atas surat itu. Itu aku punya. Oh, Bapak keliru. Ini surat ditujukan kepada saya. Perusahaan-perusahaan saya, Pak. Sejak kapan kamu punya perusahaan? Kalau kamu jadi presdir, itu karena kamu menjalankan perusahaan anakku. Iya, rumah yang kamu tinggali dari siapa? Ah. Mobil yang kamu pakai siapa yang belikan? Ah. Yang tahu diri Gi. Tanpa kami kamu bukan apa-apa. Mau kemana kamu? Cekat, Ma. Mau kemana? Ayo. Saya Ayo. pikir ini lebih baik. Aduh. Edan. Aduh. Dirobek-robek. 7 juta dirobek-robek. Dolar lagi. Edan. Aduh. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Tak tahu diuntung. Rezeki 7 tuluran habis dalam sehari. Saya sudah capek jadi pesuruh terus. Mesti bilang ya terus. Selamat tinggal, Cece. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal, Inah. Salam sama Mbok. Nah, panggilkan beca. Loh, beca kan sekarang sudah tidak ada, Tuan. Kan kena gusur. Mas Egi, jangan pergi. Mas Egi, saya ikut. Mas Egi, saya buatkan nasi goreng komplit sama telur dadar. Mas Egi suka kan, Mas? Taruh sana. Tas TV. Taruh bawa sini, bawa sini. Mas Egi, jangan marah terus dong. Saya sudah ambil keputusan. Mulai sekarang, Mas Egi boleh bilang apa saja. Asal Mas Egi, asal apa? Asal tetap mencintai saya. Buka mulutnya. Apa lagi? Buka baju aja.